Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabratama dengan NIM 201011655. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan tentang halal farmasi pada mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Yang pertama ialah konsep farmasi. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Status halal dari produk-produk farmasi tengah menjadi perhatian karena akan diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam agama Islam pun, seorang muslim diharuskan minum dan makan dengan prinsip halalan thayyiban, halal menurut syariah dan baik atau menyatukan bagi tubuh. Adapun syarat obat halal. Yang pertama ialah sumber. Sumber tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Syarat yang kedua ialah metode. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis. Syarat yang ketiga ialah penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya di kemudian hari. Syarat yang keempat ialah aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan, termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran. Selanjutnya ada konsep darurat dalam pengobatan. Yang pertama, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Konsep yang kedua ialah tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram. Konsep yang ketiga ialah adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, menetapkan suatu prinsip yaitu sekedar ikhtiyat atau bersiap-siap dan berhati-hati yang sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada di suatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali yang haram. Topik selanjutnya ialah peluang farmasi di Indonesia. Yang pertama ialah terus meningkatnya penanaman modal investasi pada sektor farmasi dan jasa kesehatan secara keseluruhan. Peluang yang kedua ialah alokasi APBN tahun 2021 yang berjumlah 169,7 triliun untuk anggaran kesehatan termasuk di dalamnya untuk program vaksinasi nasional dan program asuransi kesehatan. Peluang yang ketiga ialah adanya pengembangan industri yang menghasilkan obat modern asli Indonesia. Peluang yang keempat ialah populasi Indonesia yang besar meningkatkan total market size pada sektor farmasi yang menunjukkan tingginya permintaan dan tingkat konsumsi obat-obatan. Selanjutnya ialah analisis kondisi yang dialami farmasi nasional. Layanan kesehatan di Indonesia yang belum merata, menurut data Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per Februari tahun 2021, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 2.925 rumah sakit. Pulau Jawa sendiri memiliki 1.244 rumah sakit atau sekitar 45,9% dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Apotek di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah apotek yang tersedia pada tahun 2018 adalah sebanyak 24.874 unit, dengan Jawa Barat sebagai daerah yang memiliki jumlah 4.298 unit. Industri farmasi membutuhkan 90-95% bahan baku obat impor yang meningkatkan harga produksi dan ketergantungan pada dua pemasok bahan baku yaitu negara India dan China. Selanjutnya ialah upaya pemerintah dalam farmasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen adalah melalui pembentukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pada suatu produk serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM pun dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 166 tahun 2000, keputusan Presiden nomor 103 tahun 2021. Adapun pengaturan tindak pidana pengedar dan penyalahgunaan farmasi tanpa izin edar.
Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain, bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Peredaran obat palsu di Indonesia masih sangat tinggi, hingga dapat mencapai 25% dari total obat yang beredar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan produsen atau pelaku usaha. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.